Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Kali ini Bu Mulyani ya mau menjelaskan tentang materi ya, yaitu pengukuran pada kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 10 Tangerang. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar ya. 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yaitu satuan baku. 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Nah, perhatikan ya, ini ada kegiatan dua anak yaitu Edo dan Emi. Nah, dua anak ini sedang melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing ya. Diperoleh hasil sebagai berikut. Panjang meja itu 6 jengkalnya Emi, sedangkan panjang meja 5 jengkalnya Edo. Jadi hasilnya berbeda. Bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda, misalkan jengkal. Nah, contoh ya, jika kita memesan baju dengan ukuran jengkal, bagaimana hasilnya? Tentunya hasilnya berbeda dengan keinginanmu, bukan? Karena jengkal kamu dan jengkal penjahitnya beda ya nak. Nah, oleh karena itu diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati tersebut disebut satuan baku. Nah, pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Ada dua hal ya yang penting di sini, yaitu besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka. Sedangkan satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Nih ya, ada alat ukur baku, yaitu Ibu ambil penggaris. Nah, kalau kamu mengukur pensil ini dengan menggunakan penggaris, hasil pengukurannya kadang-kadang tidak kita peroleh bilangan yang tepat ya, selisih 0, sekian gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Itu bagaimana cara mengukur, siswa kan selisih dikit beda-beda ya. Nah, di sini penggaris, timbangan, termometer, dan lain-lain itu adalah contoh alat ukur baku karena mempunyai satuan tetap ya. Nah, sebenarnya harusnya kita mengukur bisa tepat ya, tapi karena cara melihat kita agak berbeda jadi selisih sedikit, itu enggak masalah ya, 0, sekian. Nah, ini ada alat ukur yang tidak baku. Perhatikan, alat ukur yang tidak baku bisa pakai jengkal tangan, depa, tangan yang direntangkan ya. Ini ada langkah dan ada tali ya nak ya. Ini kalau dipakai kan beda-beda ya setiap orang, makanya disebut tidak baku, tidak bisa dipakai. Nah, ini ada ibu bikinkan bagan. Di sini ada nama besaran ya, besaran panjang namanya. Besarannya panjang, satuan baku yang dipakai sentimeter, km, masih banyak lagi ya. Nah, di sini satuan yang tidak baku bisa berupa jengkal, kaki, depa yang tadi digambar. Kalau massa bisa gram, bisa kilogram, bisa kuintal, ton ya, di sini masih banyak. Tapi kalau satuan tidak baku bisa pakai kaleng, tempurung, kelapa ya. Kalau untuk mengukur beras biasanya zaman dulu ya nak ya. Ini volume bisa cm kubik, meter kubik, liter ya, di sini bisa. Kalau yang tidak baku bisa menggunakan botol juga bisa. Nah, di sini luas satuannya cm persegi, ada hektar, dan kalau satuan tidak baku di sini bisa pakai patok ya. Nah, Ibu kasih contoh nih di sini ya, misalkan apabila kita mengukur meja dengan menggunakan pulpen nih ya, ada meja kita ukur dengan pulpen. Panjang meja disebut
besaran ya, panjang yaitu besaran panjang. Pulpennya yang untuk ngukur namanya alat ukur. Nah, panjang pensilnya satuannya adalah panjang pensil adalah satuannya ya. Tapi ini satuan tidak baku. Nah, untuk yang kedua, contoh ibu ambil pensil diukur dengan menggunakan penggaris panjangnya 14 cm. Nih, misalkan nih ya. Ini pensil diukur dengan penggaris panjangnya 14 cm. Nah, di sini panjang adalah besarannya ya nak ya. Penggaris itu adalah alat ukurnya, sentimeter di sini adalah satuannya. Tapi ini satuan baku ya, karena tidak berubah-berubah ya nak ya. Gitu, lanjut. Nah, ini ada konversi satuan. Ibu kasih contoh misalkan satuan waktu nih. Ini silakan dihafalkan ya. Kalian tentunya di SD sudah 1 jam 60 menit, 1 menit 1/60 jam, 1 menit 60 detik, 1 detik 1/60 menit, atau 3600 jam ya. Ini ibu kasih contoh nih di sini nih, misalkan ya, konversi itu kan artinya merubah ya, menyamakan satuan. Nih 1,5 jam berapa menit ya? Kamu bisa lihat nih, 1,5 kita kalikan dengan 60 karena 1 jam 60 menit ya. Tinggal kita kalikan hasilnya sekian. Nah, ini juga sama ya, 2,5 menit berapa detik ya? Itu kan 1 menit itu 60 detik. Makanya di sini 2,5 ditulis dikali 60. Itu ya nak ya, seperti itu. Nah, satu lagi nih ibu ambil ya, misalkan 7200 detik. Nah, ini berapa jam ya? Sementara kita tahu ya 1 jam 3600. Kalau detik ke jam, lihat nih, detik ke jam berarti per 3600. Tinggal kaliin aja ya nak ya. 7200 kali 3600, ketemunya 2 jam. Seperti itu ya nak ya. Dan seterusnya. Ini contoh. Kalau ibu kasih contoh yang kedua, yaitu satuan panjang. Kamu pasti belajar ya waktu SD, ini ada tangga ya. Kalau kita turunin tangga, satu tangga itu selalu dikali 10 ya. Kalau turunnya 3 tangga ya 3 nolnya berarti 1000 ya. Tapi kalau tangganya naik berarti dibagi. Kalau satu tangga dibagi 10, 2 tangga dibagi 100 ya. Ibu ambil contoh nih, 5 km dikurangi 4 jam sama dengan berapa meter ya? Nah, kita lihat nih, 5 dikali ya, kilo ke meter. Kita lihat nih nak, kilo ke meter turun 1, 2, 3 tangga, berarti 5 dikali 1000 ya, meter, dikurangi 4 ditulis. Ini dam ke meter, kita lihat dam nih, ini dam nih, sini ke meter turun 1, berarti dikali 10 ya. Jadi ini dikali ini 5000 kurangi 40 meter, tinggal dikurangi aja, hasilnya 4960 meter ya nak ya. Paham ya? Contoh 2 sama ya, ini senti, ini meter, suruh rubah ke dalam DM, desimeter. Jadi silahkan cm jadi ini, meter jadi ini juga ya. Nah, 1500 cm. Kita lihat ke DM. Cm mana cm? Nih, DM ini naik. Berarti kalau naik dibagi 10. Ini ya nak ya. Nah, 510 ditulis. M ke DM nih. M ke DM turun 1 tangga. Berarti dikali 10. Gitu ya. Nah, baru ini kaki ini silahkan nih 150, ini dikali jadi 5100, ini ditambahkan. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya, seperti itu. Nah, ini kalau konversi ini satu lagi nih, ini sering keluar soalnya ya. Perhatikan, silakan, 72 km per jam berapa meter per sekon ya? 72 ditulis, kilo ke meter itu 1000, jadi dikali 1000. 1 jam berapa sekon ya? 3600. Jadi ini 72,000 dibagi 3600 ya. Tinggal coret nolnya. Ini 72 dibagi 36 itu 20 ya.
720 bagi 3620 meter per sekon. Jadi artinya 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon ya nak ya. Nah, coba kalian jangan lupa ya, silahkan baca LKS halaman 12, di situ ada contohnya juga, dan silahkan juga buka baca buku paket halaman 7 sampai dengan 11. Nah ya nak ya. Nah silahkan, ini untuk latihan di rumah. Oh silahkan latihan dulu ya, karena kalian ini jamnya masih panjang. Jadi silahkan kalian melakukan kegiatan di rumah. Ukurlah panjang meja di rumahmu. Pertama, ukur menggunakan penggaris nih nak, dengan satuan baku ya, penggaris. Kemudian kedua, ukur dengan menggunakan jengkal tangan kamu. Nah boleh juga nanti bandingkan kedua hasilnya nih, kamu ukur sama penggaris sama ukur pakai jengkal, hasilnya berapa. Nah lakukan kegiatan tersebut pada 3 benda yang lain di rumahmu ya. Silahkan pilih benda apa aja boleh ya. Nah yang ketiga ini, mintalah adikmu atau kakakmu atau orang tuamu untuk mengukur benda yang sama. Bandingkan hasil penggaris dan jengkal. Nah apakah sama gitu ya nak ya, jengkalmu sama jengkal ibumu atau jengkalmu sama jengkal adikmu, dan buat kesimpulan. Sengaja ini Bu Mulyani buat nih kolomnya seperti ini biar kamu nggak kesusahan nih ya. Nanti kalian bikinnya kayak gini nih. Nah nama bendanya meja, terus ini nama kamu di sini siapa, adikmu siapa. Nah kamu ngukur pakai penggaris segini, misalkan ternyata sama. Bu Mol kalau selisih boleh nggak? Boleh, 150,0 sekian boleh, atau 1 gitu ya, 0,01 boleh aja, di belakangnya pakai 0, ya. Nah di sini terus kalau kamu mengukur meja pakai jengkal kamu ternyata 5 jengkal, kalau adikmu yang ukur jadi 3 jengkal. Begitu ya nak ya. Ini lakukan 3 di sini benda yang lain ya. Meja apa. Ini yang harus kamu kerjakan. Terima kasih. Itu aja ya. Silakan mencoba. Untuk soal konversi kalian bisa lihat di LKS ya. Itu ada latihannya ya nak ya. Terima kasih. Itu saja. Semoga kalian bisa, dan kalau nggak bisa kalian boleh bertanya di grup ya, nanti ibu jawab. Terima kasih. Assalamualaikum.